Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena berkat rahmat hidayahnya kita masih diberikan iman dan Islam, serta masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Sholawat serta salam juga tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita dapat mengetahui ajaran Islam. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wan Setiawan, NIM 120160046, kelas 3B Prodi Akuntansi Syariah. Di sini saya ingin menyampaikan materi mengenai perilaku konsumen dengan dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, yaitu Bapak Adi Mursalin SEMM. Jadi di sini saya ingin menyampaikan sedikit materi atau pengetahuan yang saya ketahui mengenai apa itu perilaku konsumen. Jadi perilaku konsumen menurut para ahli ini ada banyak sekali. Yang pertama menurut Chipman dan Canuck pada tahun 2000. Jadi mereka ini mengatakan bahwa teori ini adalah studi tentang bagaimana seseorang membuat sebuah keputusan untuk membelanjakan sumber daya yang mereka punya, misalnya uang, waktu, dan tenaga mereka untuk mendapatkan produk yang akan dikonsumsi. Jika menurut Cottrell dan Keller pada 2008, jadi mereka ini keduanya sepakat bahwa teori perilaku konsumen yaitu sebuah studi yang mempelajari individu, kelompok, maupun organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Beda halnya lagi menurut John Mowen dan Michael Minor, mereka menyampaikan bahwa perilaku seorang konsumen sebagai studi unit dan proses pembuatan keputusan seseorang dalam menerima, menggunakan, membeli, dan menentukan produk. Manfaat dari perilaku konsumen ini bagi perusahaan itu, yang pertama untuk mengembangkan atau membuat sebuah produk baru. Yang kedua untuk memahami karakter konsumen. Yang ketiga memprediksi tren pasar. Yang keempat ada meningkatkan layanan terhadap konsumen. Yang kelima ada meningkatkan daya saing sebagai kompetitor. Dan yang terakhir untuk merancang marketing yang sesuai. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ini dalam membeli suatu produk itu ada yang namanya faktor kebudayaan, yaitu faktor yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Jadi pemasaran harus memahami peran yang dimainkan kultur, subkultur, dan kelas sosial pembeli. Kemudian ada faktor sosial, di mana faktor ini perilaku kelompok atau kelompok referensi seperti keluarga, serta peran dan status sosial dan konsumen. Kemudian ada faktor yang namanya faktor pribadi, di mana yaitu seperti mencakup usia pembeli dan tahapan siklus hidup pembeli, pekerjaan. Kemudian ada faktor psikologis. Jadi faktor psikologis ini faktor yaitu motivasi seorang konsumen, persepsi, pengetahuan, serta keyakinan dan sikapnya. Kemudian juga terdapat beberapa indikator faktor pribadi yang mempengaruhi perilaku konsumen ini dalam membeli suatu produk itu. Yang pertama ada indikator usia, ada pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Faktor psikologis sebagai bagian dari pengaruh lingkungan. Jadi faktor psikologis ini sebagai bagian dari pengaruh lingkungan itu
di mana ia tinggal dan hidup pada waktu sekarang tanpa mengabaikan pengaruh di masa lampau. Faktor psikologi ini pilihan pembeli seseorang dipengaruhi oleh 4 faktor psikologis, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, serta kepercayaan diri dan pribadinya. Sedangkan indikator yang mempengaruhi perilaku konsumen itu ya seperti motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap. Faktor sosial ya pastinya faktor seperti hubungan keluargaan, pandangan pekerjaannya seperti apa. Kalau faktor sosial ini dapat mempengaruhi perilaku konsumen karena adanya suatu hubungan, status atau peran yang sulit ditinggalkan atau yang sudah melekat pada konsumen. Jadi sikap konsumen itu ya sangat mempengaruhi sikap bagaimana dia merespon seseorang untuk menanggapi, menilai, dan bertindak terhadap objek sosial yang meliputi simbol, kata-kata, slogan orang, lembaga, ide, dan lain sebagainya. Kemudian hasil penelitian membuktikan bahwa pengaruh signifikan sikap konsumen terhadap keputusan pembelian ini menyatakan bahwa hasil ini sesuai dengan pendapat Cottrell pada 2009 bahwa di mana faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian yaitu rangsangan pemasaran, rangsangan lain, karakteristik konsumen, dan proses keputusan pembelian. Selain itu juga di dalam perilaku konsumen itu ada yang namanya persepsi. Jadi persepsi ini adalah suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Dalam bisnis retail banyak konsumen yang melakukan pembelian. Pembelian merupakan suatu keberhasilan. Namun banyak perusahaan yang belum mengetahui secara langsung rangsangan yang mana mempengaruhi persepsi konsumen untuk membeli. Kemudian juga nih mengetahui keadaan usaha perlu dilakukan studi terhadap persepsi masyarakat, apalagi usaha itu merupakan hal yang baru bagi suatu lingkungan. Persepsi konsumen itu juga tidak hanya tergantung pada sifat-sifat rangsangan fisik, tapi juga ada yang namanya dengan rangsangan seperti pengalaman, sikap dari individu. Pengalaman ini diperoleh dari semua perbuatan masa lalu dia, atau juga dapat dipelajari sebab dengan belajar seseorang dengan mempengaruhi pengalaman. Hasil dari pengalaman yang berbeda-beda akan membentuk hasil pengalaman yang berbeda-beda akan membentuk suatu pandangan yang mana sehingga menciptakan proses penempatan dalam perilaku pembelian. Kemudian juga di dalam perilaku konsumen ini terdapat beberapa keinginan konsumen untuk membeli, analisis campai, analisis sistemik, segmentasi pasar. Jadi di dalam perilaku konsumen ini ada beberapa survei. Yang dimaksud dengan segmentasi ini menentukan target dari suatu kelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang serupa. Sedangkan targeting adalah suatu tindakan mengevaluasi keaktifan dan daya tarik setiap segmen pasar dan dalam memilih salah satu atau lebih dari segmen pasar tersebut untuk dimasuki. Apa sih itu positioning? Kalau positioning ini adalah image atau citra yang terbentuk di benak seseorang konsumen dari sebuah nama perusahaan atau produk. Positioning ini adalah bagaimana sebuah produk di mata konsumen yang membedakannya dengan produk pesaing. Perilaku konsumen ini ada yang namanya dasar-dasar dalam segmentasi. Jadi dasar-dasar dalam segmentasi itu antara lain seperti
demografis. Demografis itu karena masalah kependudukan yang mudah diukur dari kebutuhan konsumen atau pembeli berkaitan erat dengan variabel-variabel kependudukannya. Ada geografisnya gimana suatu wilayahnya itu termasuk iklim apa, penduduknya seperti apa. Ada juga psikografis ini pengelompokan pasar yang berdasarkan pada ciri-ciri kepribadian dari konsumen. Ada yang namanya distribusinya pastinya seperti target pasar harus berdasarkan distribusi produk dari perusahaan. Contohnya apabila perusahaan tersebut membuat website, maka saluran distribusinya adalah sosial media. Jadi harus sesuai dengan produk yang kita buat. Syarat segmentasi yang efektif menurut Cottrell pada 2003 ini menyatakan bahwa measurable atau terukur. Artinya bahwa segmen pasar harus dapat membantu perusahaan dalam mengukur potensi pasar, daya beli konsumen, serta alokasi sumber daya. Ada substansial atau banyak. Artinya bahwa segmen tersebut harus besar dan profitable untuk dilayani. Accessible, dapat diakses. Bahwa syarat ini harus berarti segmen tersebut harus mudah dijangkau untuk dilayani. Kemudian ada yang namanya differentiable atau dapat dibedakan. Berarti segmen ini dapat dibedakan dengan jelas. Actionable, dapat dilayani. Segmen tersebut bahwa dijangkau atau mudah dilayani dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Apa sih yang dimaksud dengan tingkatan dalam segmentasi? Jadi ada beberapa tingkatan dalam segmentasi, yang itu pemasaran massal. Pemasaran massal ini yaitu memproduksi secara massal atau secara banyak, mendistribusikan secara banyak, mempromosikan secara banyak, secara besar-besaran, yang hampir sama dengan cara sama semuanya kepada semua konsumen. Kemudian ada pemasaran segmen. Jadi pemasaran segmen ini adalah memisah-misahkan segmen-segmen yang luas yang membentuk suatu pasar dan dapat beradaptasi penawarannya supaya sesuai dengan kebutuhan satu atau lebih segmen tersebut. Ada pemasaran relung. Jadi pemasaran relung ini lebih memfokuskan kepada kelompok-kelompok atau segmen-segmen di dalamnya. Kemudian ada pemasaran mikro. Nah, jika pemasaran mikro ini lebih ke praktek perancangan produk dan program pemasaran supaya sesuai benar dengan selera individu dan lokasi yang spesifik. Jadi kepada lokasi yang lebih kecil. Jadi jangkauannya lebih spesifik, lebih rinci gitu kan. Di dalam proses keputusan pembelian juga dimulai apabila konsumen menyadari suatu masalah atau kebutuhan terhadap suatu produk yang diinginkan. Proses pembelian juga menggambarkan alasan mengapa dia lebih menyukai, lebih memilih produk itu daripada produk lain. Menurut Bukhari Alma pada 2004 ada 3 macam mengenai motif-motif pembelian. Yang pertama ada primary buying motif, yaitu motif membeli yang sebenarnya. Kemudian ada yang namanya selective buying motif, yaitu pemilihan terhadap barang. Ada juga namanya patronage buying motif, adalah seleksi atau tindak tertentu. Kemudian ada beberapa faktor umum yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen saat membeli barang, yaitu ada akses yang mudah, ada tampilan toko dan produk yang berkesan seperti apa,
harga yang terjangkau pastinya. Jika produk itu terjangkau, pasti konsumen juga akan tertarik. Proses yang ada juga promosi yang menarik. Jika promosinya menarik, konsumen juga akan mudah untuk tergiur, untuk tertarik dengan produk yang kita jual gitu. Kemudian juga ada komunikasi yang mudah dimengerti. Jadi apabila si penjual menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh si pembeli, tentunya ya pembeli akan membeli barang dia. Kemudian ada review dari pembeli lain atau melihat dari artinya mengetahui kesan dari pembeli yang lain bahwa produk ini sangat bagus. Ada juga pelayanan yang berkualitas. Jadi jika pelayanan yang berkualitas dari seorang pembeli ya dari seorang penjual, tentunya ya si pembeli akan tertarik dengan atau akan membeli produk dia. Waktu pengiriman, jika waktu pengiriman dia cepat, baik, pastinya ya pembeli akan terus membeli produk dia. Ada 4 sudut pandang nih dalam menganalisis pengambilan keputusan konsumen, yaitu sudut pandang ekonomis. Artinya orang yang membuat keputusan ini secara rasional yang mengetahui semua alternatif produk yang tersedia dan harus mampu membuat peringkat dari setiap alternatif yang ditentukan, dipertimbangkan dari kegunaan dan kelebihan, serta harus dapat mengidentifikasi satu alternatif yang terbaik. Disebut economic demand. Kemudian ada sudut pandang pasif. Sudut pandang ini berlawan dengan sudut pandang ekonomis. Artinya bahwa sudut pandang pasif ini konsumen lebih ke lebih mementingkan kepentingan sendiri. Kemudian juga ada sudut pandang kognitif, bahwa sudut pandang kognitif ini konsumen mendapatkan informasi, selalu mencari informasi tentang produk yang kita jual, yang kita sajikan. Kemudian ada sudut pandang emosional. Jadi kalau sudut pandang emosional ini sudut pandang sudut pandang yang menekan emosi sebagai pendorong utama sehingga konsumen membeli suatu produk kita. Selain itu juga kita harus harus yang namanya mengenali masalah dalam suatu pembelian. Dimulai dari ketika kita membeli, mengenali masalah atau kebutuhan dapat kita ketahui dari rangsangan internal atau eksternal kita. Jadi para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu. Misalnya, jadi untuk suatu penjual harus mengetahui yang namanya masalah dari si pembeli ini lebih membutuhkan apa, sedang mencari apa. Jadi harus banyak-banyak mencari informasi. Evaluasi alternatif. Jadi kita tuh harus membuat evaluasi keputusan dari model-model terbaru. Harus cepat membuat produk baru, produk yang bernilai untuk konsumen. Keputusan pembelian juga dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi atau merek-merek yang ada di dalam pilihan pilihan. Kemudian untuk memahami perilaku konsumen sangat penting bagi perusahaan untuk mengembangkan atau membuat sebuah produk yang baru. Nah, jadi teori ini dipelajari pengertian teori perilaku konsumen, manfaat perilaku konsumen, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, segmentasi targeting dan positioning, model sederhana pengambilan keputusan pembelian konsumen, evaluasi alternatif sebelum pembelian, analisis pembelian,
analisis pengambilan keputusan konsumen, sumber pembelian, pengaruh alternatif pembelian, pengelompokan produk, memilih sumber-sumber pembelian, definisi kelas sosial. Kemudian juga di sini saya akan membacakan surah Al-A'raf ayat 31 yang ada berkaitannya dengan materi yang kita pelajari ini atau yang saya sampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu wasrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya bahwa hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ya, jadi kandungan dari ayat tersebut ini menjelaskan tentang perintah adab kepada anak cucu Adam untuk memakai pakaian yang indah ketika ingin masuk masjid, beribadah. Kemudian makan dan minumlah, jangan pula berlebihan, karena Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang tidak, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kemudian juga saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi kandungannya itu bahwa kita harus memakan makanan yang halal, tidak memakan makanan yang haram. Kemudian selain itu juga kita harus memakan makanan yang baik, yang sehat, yang aman, tidak berlebihan. Jadi yang dimaksud dengan makanan yang baik dan halal ini adalah yang terdapat di bumi, yang diciptakan oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Jadi janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan yang selalu merayu manusia akan memenuhi kebutuhan jasmaninya walaupun tidak baik. Karena bahwa sesungguhnya itu setan itu musuh yang nyata bagi kita. Kemudian saya akan membacakan surah Al-An'am ayat 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma dzukira smullahi 'alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Shadaqallahul adzim. Maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Jadi isi kandungannya itu pada ayat ini dijelaskan tentang persoalan makanan yang banyak diperdebatkan oleh orang-orang musyrik. Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah, mengapa kami boleh memakan daging hewan yang kami sembelih sendiri dan tidak boleh memakan hewan yang dimatikan oleh Allah, yakni bangkai. Turunlah ayat ini, maka makanlah apa yang kamu makan dengan nama yang disembelih oleh Allah, dan makan makanan yang kamu sembelih atas nama Allah. Itu karena keimanan akan mendorong seseorang memakan apa yang dihalalkan dan menjauhi apa yang diharamkan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi khususnya untuk saya sendiri, umumnya bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.